Bagaimana cara SEO YouTube untuk pemula biar video teman-teman itu banyak viewersnya? Nah, di sini saya akan bagiin buat teman-teman sharing-sharing buat yang masih bingung gimana sih caranya SEO-in video-video biar harapannya itu tampil di pencarian dan juga banyak view-nya nih. Perkenalkan, nama saya Priyangga Utwiapta. Selamat datang di channel ini ya. Di channel ini saya banyak membahas tentang YouTube. Selain saya juga punya kelas premium tentang YouTube marketing, nggak hanya dari AdSense. Teman-teman cek di bawah, boleh juga. Nah, di sini saya akan sharing-sharing tentang pengalaman saya di dunia YouTube ya, yang udah bekerja di beberapa corporate dan juga punya kelas YouTube-nya. Tapi di khusus video ini, teman-teman akan saya bagiin gimana cara SEO YouTube biar cepat berkembang ya. Jadi SEO YouTube ini sangat berguna banget buat teman-teman seperti saya yang tidak punya talenta gitu, mau terjun di YouTube bingung nggak ada view. Nah, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya. Nah, SEO YouTube itu apa sih? Jadi secara singkatnya nih teman-teman, di YouTube kita itu bisa ngecek kata kunci ini ada di halaman berapa ya. Teman-teman bisa cek ini yang hashtag 8, hashtag 26. Jadi ketika teman-teman cek di YouTube itu bisa tampil. Nah, untuk ngecek seperti ini, teman-teman install yang namanya TabBuddy ya. Teman-teman, kalau saya bisa juga pakai Vidiq. Teman-teman ketik aja Vidiq extension. Nah, nanti tinggal diinstal di platform atau di browser teman-teman. Nanti dia langsung muncul kayak gini, teman-teman login ya. Nah, kita lanjut lagi pembahasannya nih. Nah, ini kan ada banyak banget kata kunci, padahal videonya baru saya buat, baru beberapa menit yang lalu ya. Jika teman-teman cek, ini baru 1 jam. Nah, di sini alhamdulillahnya sudah masuk pencarian YouTube. Pencarian YouTube atau biasanya orang bilang itu SEO ya. Jadi kita akan mengoptimalkan. Nah, kata kunci ini ketika pertama kali tayang itu biasanya akan mendapatkan posisi yang bagus. Tapi kemudian nanti akan naik turun gitu ya, tergantung dari teman-teman punya video. Jadi harus minimal CTR-nya itu yang bagus gitu kan. Terus interaksi penontonnya itu rata-rata dari tontonannya itu berapa. Jadi yang mau saya tekankan buat teman-teman, kenapa penting banget? Karena teman-teman nanti bisa mendapatkan seperti ini teman-teman. Nah, nanti bisa dioptimalkan seperti ini ya. Walaupun teman-teman bisa lihat di sini terbit 24 September 2019 sampai saat ini masih mendapatkan banyak traffic per hari. Itu karena SEO-nya juga dan karena interaksi penontonnya bagus ya. Dan di sini sudah menghasilkan 15 juta dari 3 juta view. Nah, buat teman-teman yang mau seperti ini, langsung aja kita mulai tahap-tahapnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, yang perlu teman-teman optimalkan adalah di bagian ini ya. Misalkan nih, saya membuat cara menghilangkan jerawat. Nah, pastiin cara menghilangkan jerawat ini ada di bagian deskripsi. Diulangin tidak masalah. Jadi minimal ada 1 dan 1 gini ya. Kalau saya 3. Nah, nanti juga teman-teman bisa masukin di hashtagnya atau di tagnya. Nah, di tagnya ini kan seperti ini. Ini ada yang cara menghilangkan jerawat dengan cepat. Jadi sesuaikan dengan judulnya nih, dengan cepat gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman masukin ke dalam tag ya. Ini penting banget untuk meningkatkan SEO-nya. Jadi video ini terus viral, terus ada pengunjung dan menghasilkan 78.000 subscriber ya dengan mengoptimalkan SEO-nya aja. Kenapa kita harus terjun dengan SEO dulu? Karena kan teman-teman tahu ya, sekarang ini teman-teman ibaratnya belum punya nama atau belum kuat lah emosionalnya atau belum ada ikatan batin dengan penontonnya gitu. Jadi teman-teman harus perlahan memanfaatkan SEO-nya dulu, kecuali teman-teman itu artis atau tokoh publik yang udah tren di dunia nyata, ketika buat sesuatu di sosial media itu otomatis bisa viral. Nah, jika teman-teman itu seperti saya, tidak punya talenta, tidak punya keahlian khusus, nah SEO ini solusi banget buat kita bareng-bareng mengoptimalkan video-video yang kita incer. Misalkan tadi ya, seperti video yang ini
saya mau bahas tentang berapa gaji YouTuber pemula. Gaji YouTuber pemula 1000 subscriber. Ini saya ulangin lagi ya. Jadi teman-teman pastikan perhatiin ini sampai awal. Nah, jadi di sini nanti ada yang masuk ke penelusuran YouTube nih teman-teman, sumber trafficnya. Jadi nggak hanya dari eksternal. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini walaupun videonya baru, 6,1% orang itu masuknya lewat pencarian di YouTube gitu. Nah, buktinya apa? Ketika teman-teman cek dan masukin tag dan install Tabuddy seperti ini, teman-teman itu bisa melihat ini gaji YouTuber pemula ya. Jika teman-teman cek ini, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini adalah tampilannya nanti di sini. Saya pakai fitur yang ini, teman-teman juga bisa cek. Ini selalu berubah ya, jadi tidak tentu sama nih teman-teman. Jadi jangan kaget ketika sudah dapat ranking tiba-tiba turun gitu. Nah, untuk tips mengatasinya itu gimana, teman-teman pasti subscribe, nanti insya Allah saya update. Dan jika punya request pertanyaan tentang video yang lain, teman-teman juga bisa request. Nah, ketika kita ketik gaji YouTuber pemula, ini kan banyak banget video-video lama nih. Nah, biasanya video-video kita sesuai kata kunci itu akan muncul seperti ini ya. Walaupun channel ini baru 1 jam upload gitu, channel saya baru viewnya dikit. Nah, ini akan dinamis banget, pengunjungnya di sini akan berubah-ubah terus nih teman-teman. Nah, ini posisi 10 gitu kan, tapi di realnya kadang memang nggak langsung posisi seperti itu ya. Oke, nah kita lihat lagi yang ini tadi. Teman-teman pastiin nih, misalkan gaji YouTuber 1000 subscriber, ini diketikin, teman-teman pastiin pakai cek di fitur Ignito ya. Jadi ini halaman baru untuk memastikan apakah benar sih kata kunci gaji YouTuber pemula itu ada di channel kita. Nah, ini ya posisi 3 langsung nih. Jadi walaupun ini sudah banyak view-nya, ini Mas Ruang juga sudah ada view-nya, saya juga masih dapat kata kunci di urutan ketiga dari kata kunci ini. Ini kan lumayan banget ya. Kenapa saya insert kata kunci ini? Karena kalau dilihat dari view-view yang udah ada itu rame banget gitu teman-teman. Jadi ingat ya, kuncinya adalah teman-teman masukin kata kunci ini juga di kata kunci yang ada di deskripsi. Terus teman-teman juga bisa masukin di tag. Tag ini sebenarnya nggak mempengaruhi banget ya, jadi saya tag ini hanya digunakan untuk ngecek posisi-posisi seperti ini. Nah, ketika teman-teman refresh, ini akan menampilkan lagi nih, itu akan berubah terus teman-teman. Kita lihat ya, ini akan berubah-ubah terus gitu. Nah, ini posisinya akan berubah-ubah terus seperti ini. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, nanti tinggalkan di komentar mau dibahas lebih detail yang bagian mana gitu kan, teman-teman bisa request ke channel ini. Gitu aja, subscribe dulu dan jangan lupa komentar, like jika suka video ini, oke?